Baik, demikian firman Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-27 20 saya. Dengan judul kata-kata penghibur untuk Sion. Demikian firman Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah manusia? Saya ulangi, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang yang menganiaya? Orang penganiaya itu, dia yang dipasung, terbelenggu, akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang. Siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakku sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik alam. Silakan lanjut ayat 21 sampai 23. 3-4. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mampu, tetapi bukan karena aku. Beginilah firman Tuhan, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kakimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kenal di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Banyak orang percaya melupakan apa yang pernah terjadi dahulu yang sekarang masih kita nikmati, sehingga orang tidak lagi fokus kepada Allah Sang Pencipta yang telah menciptakan langit dan bumi, cakrawala dan segala isinya, yang hari ini saudara dan saya ada dan tinggal di dalamnya. Saudara
melihat, merasakan, dan menikmati apa yang diciptakan oleh Allah. Kejadian pasal 1 menuliskan dengan jelas bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi sebagai sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri, diabaikan, karena memang kita ada di dalamnya. Langit dan bumi ini dan segala isinya kita ada di dalamnya. Namun demikian Allah merupakan Sang Pencipta, sehingga perjalanan hidup yang dijalaninya seolah-olah ia hadir tanpa ada penciptanya. Manusia pada umumnya, khususnya orang percaya, juga demikian. Bahkan orang percaya lebih lagi ketidakpeduliannya daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah dianggap seolah-olah hanya sebagai pelengkap hidup. Allah sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga Allah dianggap ada kalau dia membutuhkan. Tetapi Allah akan dianggap tidak ada kalau dia tidak membutuhkan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bagian dari yang akan meminum cawan dari murka Allah. Dan orang-orang yang demikian tidak takut akan Allah. Orang-orang yang pasif, orang-orang yang tidak peduli akan Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta, punya tidak mempercayai Allah, bahwa Allah itu ada dan Allah itu hidup. Apa yang mau saya bicarakan pagi ini Bapak Ibu Saudara? Dalam Matius pasalnya yang ke-8, maksud saya Matius pasalnya yang ke-24, mulai ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana juga memberikan sinyal, di sana juga memberikan gambaran, di sana juga memberikan bukti, bahkan di sana juga memberikan peringatan kepada kita manusia, khususnya orang percaya, agar tidak melupakan Tuhan, agar tidak mengabaikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, melalui sikap hidup, perbuatan, tutur kata, dan cara berpikir, supaya pada akhirnya orang-orang percaya tidak mengalami seperti yang pernah dialami pada masa perjanjian lama. Itulah kenapa akhirnya Paulus menuliskan kembali dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 3 sampai 6. Mari kita baca sama-sama. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ya, 10 ayat 3 sampai 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini menjadi peringatan atau menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari antara mereka. Mereka seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukacita. Bangsa Israel pernah mengalami bahwa mereka jelas-jelas disertai, jelas-jelas dilindungi, jelas-jelas ditolong, jelas-jelas Allah telah ada di tengah-tengah mereka dalam bentuk tiang awan dan tiang api yang dapat dilihat.
Tetapi demikian bangsa Israel tetap tidak memandang Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan sebagai Allah Sang Pencipta, Allah yang menolong, Allah yang melindungi. Itulah pada akhirnya bangsa Israel dari sekian juta orang yang selamat hanya 2, Yosua dan Kaleb. Karena banyak di antara yang terbesar mereka tidak peduli dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari peringatan-peringatan ini, hari ini kita juga diperingatkan dengan jelas bahwa apa yang terjadi di sekitar kita itu adalah sebuah peringatan. Kalau dalam kitab Wahyu diistilahkan sebagai sebuah trompet sangkakala yang dibunyikan untuk sebagai peringatan. Kenapa Wahyu menggunakan trompet atau sangkakala? Karena pada masa itu setiap kali persiapan peperangan untuk mempersiapkan pasukan, seseorang prajurit harus meniupkan sangkakala trompetnya supaya mereka bersiaga. Demikian juga kita, trompet sudah dibunyikan, bahkan trompet itu semakin nyaring, sangkakala itu semakin nyaring, melalui berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan, agar manusia kembali kepada Allah, agar manusia kembali memandang Allah, agar manusia kembali percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dikatakan dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-8, sangkakala dibunyikan, trompet dikumandangkan sebagai sebuah peringatan bahwa bumi yang ada sekarang ini, langit yang ada sekarang ini di atas kita, semua akan lenyap. Semua akan lenyap, Bapak Ibu Saudara. Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ada di sekitar kita, melalui banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, hujan badai petir, angin puyuh, topan dan lain sebagainya, di mana semua itu adalah bagian dari sangkakala, trompet untuk mengingatkan kepada kita bahwa langit yang sekarang, bumi yang sekarang akan lenyap. Itu yang dikatakan dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 ayatnya yang pertama. Mari kita baca sama-sama. Wahyu pasalnya yang ke-21 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ini adalah sebuah pernyataan jelas bahwa akan adanya langit dan bumi yang baru menggantikan langit dan bumi yang sekarang ini ada, yang akan berakhir masa kehidupannya, masa peradabannya. Maka orang percaya adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk dipindahkan memasuki peradaban kehidupan yang baru, di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Allah sebagai pemerintahan tertinggi, Allah sebagai raja, sebagai otoritas tertinggi dalam pemerintahan langit baru dan bumi yang baru. Itu semua dimulai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang yang percaya tidak mempedulikan adanya Allah, tidak mempedulikan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup dalam fakta kehidupan kita setiap hari, percayalah, kalau itu terjadi dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa bersama-sama memasuki peradaban baru, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Seperti yang sering saya jelaskan, bahwa kekristenan adalah memindahkan manusia dari dunia ini kepada dunia yang akan datang. Maka proses kehidupan selama kita hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan hidup untuk menuju keabadian. Dengan berbagai persoalan hidup yang ada di dunia ini, kita harus berusaha, kita harus berjuang bagaimana bisa mempercayai Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, kenapa baru beberapa tahun ini
Gereja di tempat ini menekankan tentang keberadaan adanya Elohim Yahweh yang sebelum-sebelumnya beberapa tahun yang lalu tidak pernah menekankan hal itu. Sesungguhnya kata Elohim Yahweh adalah setiap kata dan kalimat yang kita ucapkan itu semata-mata untuk kembali mengingatkan kepada kita, membuka memori kita bahwa Elohim Yahweh adalah Bapa yang telah mengutus anaknya, yang mengutus putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah yang punya otoritas tertinggi, yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang layak kita percayai. Dialah Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Dialah Allah yang kita muliakan di dalam putranya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kenapa kita selalu mengucapkan Elohim Yahweh, untuk mengingatkan kembali adanya penciptaan. Sebelum Yesus hadir ke dunia ini, adanya langit yang diciptakan untuk manusia, supaya manusia melihat dengan ciptaan yang ada yang kita nikmati sekarang, bukti bahwa Allah itu ada. Sehingga hidup yang kita jalani benar-benar hidup karena kita percaya kepada Allah. Karena pentingnya kita mempercayai Allah itu ada, supaya kehidupan yang kita jalani benar-benar memiliki rasa takut, rasa tidak ingin melukai perasaannya, sehingga setiap kali langkah hidup kita selalu memandang Tuhan, karena Dia adalah Allah yang hidup, sehingga kita sangat berhati-hati dalam hal menjalani hidup. Itulah kenapa Alkitab menulis dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-12. 1 Korintus 6 ayat 19-20 boleh. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan, hidup yang kita jalani ketika kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah itu hidup, maka hidup ini akan selalu memuliakan nama Tuhan. Kita tidak akan pernah menggunakan hidup ini bagi kemuliaan kita, bagi kepentingan kita. Maka penting sekali kita memahami bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu mampu melakukan segala perkara di luar jangkauan pikiran manusia siapapun juga, supaya hidup yang kita hidup di sekarang ini, hidup yang kita jalani hari ini adalah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Namun demikian banyak orang percaya tidak memahami akan hal ini. Itulah sebabnya itu satu ayatnya yang ke-3 ayat 16. Itu 1 ayat yang ke-16. Itu 1 ayat yang ke-16. Tolong bacakan. Titus 1 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Ya. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, harusnya orang percaya ketika dia berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya dia percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hidup. Tetapi faktanya orang Kristen mengaku percaya kepada Allah, dengan perbuatannya menyangkal bahwa Dia hidup, bahwa Dia ada, sehingga perbuatannya tidak memandang bahwa Dia hidup, Dia ada. Sama seperti layaknya saudara berjalan bersama dengan seorang pejabat, saudara tidak akan berlaku sembarangan. Saudara tidak
yang lebih tinggi yang ada di sebelah kita. Itu yang dipastikan. Tetapi faktanya orang Kristen tidak demikian. Dia mengaku Allah itu ada. Bahkan katanya ada di dalam kita. Ada bersama dengan kita, Immanuel. Tapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu Immanuel. Dengan perilakunya menunjukkan bahwa dia tidak percaya Tuhan. Walaupun dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti saya gambarkan tadi, kalau saudara mengaku Yesus ada, Tuhan Allah itu ada, Elohim Yahweh itu menciptakan langit dan bumi, harusnya perilakunya sungguh dijaga-jaga supaya malah perilakunya mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saudara berjalan dengan seorang yang lebih tinggi derajatnya dengan saudara, maksud saya yang lebih tinggi derajatnya daripada saudara, beranikah saudara mempermalukan orang yang lebih tinggi derajatnya berjalan bersama dengan kita? Lalu saya yakin tidak akan mau. Gak usah Tuhan lah, sama Pak RT aja, jalan sama Pak RT. Ya, berani lah ngomong sembarangan sama orang. Ini ada Pak RT, kita ngomongnya nggak jelas itu, pasti nggak berani. Kalau jalan sama camat, lebih tinggi lagi, lebih jaga-jaga lagi. Kalau jalan sama bupati apa lagi? Jangankan ngomong, berpakaian saja nggak berani sembarangan. Ini baru orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita secara duniawi. Yang sebenarnya mereka sendiri nggak bisa buat apa-apa kalaupun kita melakukan hal-hal yang menurut dia mempermalukan. Bisa apa dia? Itu hak kita kan gitu. Ini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini Allah yang menciptakan hidup kita. Pantasnya kalau ada murka pada saatnya nanti, karena dia merasa diremehkan, dia merasa direndahkan. Orang percaya merasa tidak peduli dengan perilakunya. Orang percaya tidak merasa bahwa Allah itu ada bersama dengan dia. Karena kita jelas mengatakan, Matius pasal yang ke-28. Ayatnya yang ke-20. Silakan dibaca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang memang diperintahkan kepada, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Allah menyertai kita sampai kepada akhir, sampai kita mati. Di jalan gak berakhir, tapi kita mati duluan. Allah masih menyertai kita. Amin. Kalau Allah menyertai kita, berarti dia berjalan bersama kita. Kalau dia berjalan bersama kita, harusnya kita menjaga perilaku, menjaga cara berpikir, menjaga cara bicara, menjaga cara berjalan, menjaga cara berpakaian. Seluruh hidup kita betul-betul diwaspadai supaya jangan mengecewakan orang yang ada bersama dengan kita atau Allah sendiri. Harusnya kita menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata tidak demikian. Maka tadi saya mengawali dengan kalimat bahwa Elohim Yahweh itu yang menciptakan langit dan bumi. Saya ingin membuktikan, mungkin saudara nggak melihat Allah, nggak ada Allah. Tapi kan saudara berjalan di mana? Di bumi. Dia yang menciptakan Allah ini. Ini Allah yang menciptakan. Bukti bahwa itu Allah benar-benar ada. Kita nggak lihat Allah, tapi kan ciptaannya jelas, nampak. Yang kita jalani, yang kita nikmati, yang kita rasakan. Itu bukti bahwa benar-benar Allah itu ada. Mungkin saudara nggak melihat, tapi coba pandang ciptaan ini bahwa itu Allah itu ada. Bapak Ibu Saudara, supaya apa? Supaya kita betul-betul merasakan apa yang Allah rasakan. Itu kenapa Filipi pasal 2.
Ini pasal 2. Ini pasal 2 ayatnya yang kelima. Oke, silakan bantu saya untuk membacakannya. Filipi pasal ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa Paulus mengajarkan supaya orang percaya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus? Yang dijelaskan dalam suratnya Yohanes yang pertama yang kedua ayatnya yang ke-6, hidup seperti Yesus hidup. Kenapa harus dikatakan demikian? Supaya hidup yang kita jalani ini memandang Yesus ketika dia hidup sebagai manusia, di mana hidupnya, pikiran dan perasaannya hanya berfokus kepada Allah yang menyertainya, Allah yang selama ini ada bersama dengan dia, Allah yang yang memberikan mandat hidupnya selama dia jadi manusia. Maka dikatakan dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 34. Tolong bacakan. Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-34. Yohanes 4 ayat 34, beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, nggak ada pikiran lain dalam hidupnya, nggak ada pikiran lain. Yang dia pikirkan bagaimana apa yang Allah inginkan, Allah pikirkan itu terlaksana dalam hidupnya. Nggak ada. Artinya dia benar-benar menjalani hidup itu fokusnya tuh Tuhan, nggak ada yang lain. Dan kita selama ini karena menganggap Tuhan nggak ada, Tuhan nggak kelihatan, ya udah hidup tanpa fokus saja. Pokoknya fokus kepada diri sendiri. Yang penting gue senang, yang penting gue bahagia, yang penting gue menikmati hidup gitu. Makanya akhirnya yang dilakukan ya semua fokusnya terhadap diri sendiri. Tidak mungkin dia memperhatikan Allah. Jadi ternyata orang yang tidak percaya Allah itu bukan cuma orang usia sama dengan bukan cuma orang fasik, bukan cuma ateis. Orang Kristen juga ternyata ateis praktis. Kita selama ini menganggap bahwa orang-orang ateis itu orang-orang di sana, negara-negara yang tidak mempercayai Tuhan. Halo? Kita tidak pernah memikirkan bahwa kita ini sebenarnya tidak percaya Tuhan. Kenapa kita tidak percaya Tuhan? Tadi Yesus mengatakan, kamu mengaku mengenal Allah, percaya Yesus, tetapi kamu tidak membuktikan bahwa kita percaya Yesus itu ada bersama kita. Tidak membuktikan bahwa Allah itu ada di dalam diri kita. Kalau perilaku kita buruk, kan mempermalukan Tuhan yang ada bersama dengan kita. Halo? Itulah kenapa kekristenan pada akhirnya mengubah kodrat dari kodrat dosa mengenakan kodrat ilahi, supaya dengan kodrat ilahi kita membuktikan bahwa kita percaya bahwa Allah itu ada, sehingga perilaku kita melalui kodrat ilahi kita menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada banyak di antara kita tidak mengerti istilah iman. Apa itu percaya? Sehingga dalam penerapannya pun ternyata tidak membuktikan bahwa banyak di antara kita tidak mengerti bahwa apa itu istilah iman. Orang hanya percaya dalam bentuk yakin. Yakin ketika dia merasakan, ketika dia menikmati
dan percaya kepada Tuhan. Secara istilah, iman adalah pengakuan dengan lisan, pembenaran dalam hati, dan pengalaman dalam perbuatan. Itu iman. Jadi iman bukan sekedar yakin, tapi iman harus ada bukti perbuatannya, pengalaman dalam perbuatannya. Mengapa iman itu penting? Karena iman memandu hidup kita untuk memberikan arah hidup dan tujuan yang jelas. Kemana kita berjalan dalam menjalani hidup, itu akan diarahkan oleh iman. Coba kita lihat sama. Kepada siapa dia beriman? Kalau dia beriman kepada yang lain, dia akan melakukan seperti yang dia percaya. Dia percaya yang dia iman. Gak mungkin imannya orang Islam dia masuk sini. Mungkin gak? Berarti dia bukan beriman kepada Islam, dia beriman kepada Kristen. Gitu. Gak mungkin, karena iman itu akan mengarahkan hidup seseorang. Kemana dia akan berjalan? Itu iman. Jadi iman itu bukan sekedar keyakinan, tapi dia dibuktikan dalam perbuatan pengalaman hidup. Kalau saudara mengaku beriman kepada Kristus, maka saudara percaya bahwa Allah itu ada. Dengan mempercayai bahwa Allah itu ada, perilaku saudara dan saya harusnya berubah. Harusnya berubah. Kalau saudara tidak berubah, saya tidak berubah, dipastikan berarti saudara dan saya belum percaya Tuhan. Karena iman akan mengarahkan hidup saudara dan saya kepada arah yang jelas. Kemana? Ayo, kalau percaya Yesus harus berubah. Kalau nggak percaya berarti saudara nggak berubah. Itu aja sederhananya. Kalau saudara tidak berubah berarti tidak percaya. Saudara dan saya harus berubah kalau saudara percaya kepada Yesus. Karena iman memberikan arah dan tujuan hidup yang jelas. Ya seperti saya katakan tadi, sederhana. Kalau agama sebelah percaya bahwa dia Tuhan, Tuhannya harus mengarahkan hidupnya dia kan? Kemana dia arahkan? Dia ke masjid, sholat, ya betul. Nah, mungkin dia percaya, kalau istilah mereka kan orang Islam, aku bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Allah, lalu Muhammad itu adalah Nabi misalnya kan. Nah, mereka mempercayai itu, maka apa yang dilakukan? Ya yang diperintahkannya, itu yang diarahkan. Supaya kalau Jumat, makan, kalau hari lain sholat 5 waktu, itu imannya. Maka dia melakukan itu, maka arah hidupnya ke situ, gitu loh. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mengaku percaya Yesus, tapi arah hidup kita nggak jelas, berarti belum percaya. Gitu. Harus jelas arah hidup kita, harus jelas. Kemana arah hidup kita? Mengapa iman itu penting? Karena iman, kalau kita berbicara ketenangan hati, iman itu akan membawa ketenangan dan kedamaian secara batin, bukan secara lahiriah. Jadi iman percaya bahwa Allah itu ada. Iman itu akan mengarahkan kepada perubahan batiniah, bukan lahiriah. Berbeda dengan di luar sana. Kalau di luar sana iman itu bisa mengarah kepada perubahan secara lahiriah. Maka orang-orang yang beriman di luar sana, termasuk orang Kristen mungkin kebanyakan, kalau dia memiliki imannya diarahkan kepada masalah lahiriah, perubahan ekonomi, perubahan status, perubahan keadaan, perubahan suasana hati. Itu semua hal-hal lahiriah, bukan kepada perubahan batiniah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16.
Silakan dibaca. 2/4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tahu hati. Ya. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke Ya, jadi utama dari orang beriman kepada Yesus, iman itu akan mendorong, menggerakkan orang tersebut, mengarahkan kepada manusia batiniah, bukan manusia lahiriah. Dikatakan manusia lahiriahnya merosot, ya nggak apa-apa, katanya nggak peduli dia, mau merosot, mau gimana, mau kurang, nggak peduli dia. Tapi terbalik kita, kalau manusia lahiriahnya merosot, pusing kita. Gak punya duit, pusing kita. Halo? Orang ya? Dia gak kerja, pusing dia. Apalagi yang bikin pusing biasanya apa? Orang ya? Apa yang bikin pusing dah? Gak punya uang lah. Hah? Gak punya uang. Kenapa? Gak punya uang pusing. Iya, gak punya uang pusing. Selain itu apa lagi? Halo? Gak enak. Gak punya anak, pusing. Iya, gak punya anak, pusing. Gak punya suami, pusing. Gak punya istri, pusing. Punya suami, suaminya suka nyakitin, pusing juga dia. Punya istri, istrinya nyakitin, pusing juga dia. Orangnya. Tapi hidupnya gak berubah, pusing gak? Enggak. Gak pusing, emang mau mikirin berubah. Emangnya sampai baja hitam. Orang gak berubah gak pernah pusing. Orangnya. Tetapi kalau perkara-perkara lahiriah tidak berubah, pusing dia. Ekonominya gini-gini terus, rumahnya gini-gini terus, ya. Gak ada perubahan. Dari dulu gak ada meja di rumah, lantai kos. Jadi kalau ada tamu duduk di lantai, gak ada meja. Lemari gak punya. Pusing dia kalau rumahnya gak berubah. Rumahnya dari dulu gitu aja. Gajinya gak naik-naik, gak berubah, gak pusing dia. Aduh, ya. Jabatannya nggak berubah, begitu terus, pusing dia. Tapi kalau pribadinya, karakternya nggak berubah, dia nggak pusing. Itu bukti bahwa imannya nggak jelas. Dia tidak mempercaya bahwa Allah itu ada. Allah yang pernah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita yang hari ini dikatakan bahwa Allah beserta kita. Kita tidak membuktikan itu kalau kita percaya. Sehingga imannya tidak mengubah hidupnya. Ayo saudara, miliki iman yang benar. Sebab Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu nyata. Seperti senyata hari ini kita jalani hidup dengan menikmati karya ciptaannya. Senyata itulah. Jangan sampai murka Allah kembali. Dan tidak akan ada yang bisa menghindari dari itu. Kalau dulu masih bisa 2-3 orang, hari ini nanti sudah dalam keabadian sudah nggak ada lagi, nggak ada pilihan. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, kita berjuang, ya kita kerja keras. Bagaimana mempercayai Allah itu ada dalam diri kita dengan berbagai cara kita berusaha bahwa Allah itu hidup, sehingga semuanya itu mengubah hidup kita. Kalau nggak bisa. Orang seperti saya ini aja kadang-kadang masih mencari-cari bagaimana sih sebenarnya Allah itu hidup seperti apa sih? Kenapa saya masih mencari-cari? Karena waktu gua kadang-kadang sepi, senyap, hambar, biasa saja, seolah-olah itu nggak ada. Halo, itu yang membuat kadang kita, betul nggak sih Allah itu ada? Kok biasa-biasa saja? Tapi saya terus berusaha mempercayai bahwa itu Allah hidup. Amin. Ya, saya melihat sekitar saya melihat hidup saya. Gak mungkin kalau Allah itu gak ada, gak hidup saya ada hari ini. Gak mungkin kalau Allah itu hidup, Allah itu gak ada ciptaannya yang ada di sekitar kita, yang hari-hari kita merasakan dan menikmatinya. Gak mungkin. Jadi sekalipun pikiran ini kosong tentang Allah, saya terus berusaha meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup. Sehingga tidak peduli dengan perasaan saya, tidak peduli dengan pikiran saya, tapi saya meyakini diri saya bahwa Allah itu hidup. Sehingga saya tetap berada dalam kondisi setia untuk memuji, menyembah Tuhan.
dalam pertemuan, masuk di dalam doa, berjuang terus. Saudara, pada hakikatnya kita ini sama, sama memperjuangkan untuk tetap setia, mempercayai bahwa Allah itu ada, supaya Dia yang kita percaya itu mengubah hidup kita. Amin. Kita nggak akan bisa berubah kalau kita nggak percaya bahwa Allah itu ada. Kalau Rasulullah itu mengatakan apa? Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Benarkah saudara mempercayai itu? Kalau saudara dan saya mempercayai itu, pasti saudara dan saya berubah. Kita nggak mungkin semena-mena lagi menjalani hidup ini. Kita akan tahu menjalani hidup dengan menyenangkan hati Tuhan. Terakhir kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Silakan bantu saya untuk membacakannya. 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan ya. 3:4. Aku menjawab, Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan. amin. Bayangkan kalau kita mempercayai Allah itu ada, Allah menyertai kita, makan pun kita harus memuliakan tuh. Artinya tidak melukai orang yang ada bersama dengan kita hanya karena mau beli makanan. Karena dia ada bersama dengan kita, jadi ketika kita makan kita ingat ada dia. Halo? Kalau dia ada kita makan, sesudah makan kita kenyang, waktu lagi makan kita mengucap syukur. Karena ini ada karena dia yang ada menyertai kita. Lalu setelah kita makan, kita masih bisa memuliakan Tuhan. Supaya jangan menggunakan tubuh yang sehat ini yang sudah kenyang ini hanya untuk kepentingan diri kita. Gunakan hidup ini setelah kita makan kenyang bisa beraktivitas. Lakukan aktivitas itu untuk memuliakan Tuhan. Bayangkan baik kau makan baik kau minum. Perkara kecil saja kita harus ingat Tuhan. Halo? Supaya kita makan jangan merasa itu karena hasil jerih payah kita. Kita makan karena kita berpikir ikhlas kerja keras kita sehingga kita makan. Enggak. Alkitab katakan kerja kerasmu tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan kau kaya. Semua adalah tanpa tangan Tuhan. Bayangkan orang yang percaya Tuhan itu ada, makan saja dia bisa ingat Tuhan. Ini jangan ingat Tuhan. Kalau udah enak tetangganya nggak ingat. Lalu tentang makan sama babi, lupa dia. Bukan makan sama babi, maksudnya makan lauknya babi. Kalau makan sama babi lupa mau ajar. Makan di kandang babi, haleluya saja. Bayangkan ini, orang yang percaya Tuhan makan saja dia ingat Tuhan. Nah, orang kita enggak, yang diingat apa? Yang lain. Waktu lagi makan, ingat kamu. Waktu lagi mandi, ingat kamu. Gitu ya? Pura-pura lo baca lo. Ingat kamu. Waktu lagi mandi, ingat kamu. Kamu ini siapa itu ya? Aduh, lihat aja ya. Jadi yang terakhir saya mau katakan bahwa orang yang percaya Tuhan itu segala sesuatu yang dilakukan itu dengan rela untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan rela tanpa paksaan. Lakukanlah semua itu memuliakan Tuhan. Itu mengandung pengertian bahwa dia dengan rela melakukan itu karena yang dilakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau dengan rela, saudara beribadah di sini aja dengan keren.
biasa gak enak kalau nggak bawa, jangan. Itu harus dengan rela. Yang buat saya rasa nggak boleh. Haleluya saja. Ya, bukan itu maksudnya. Haleluya ya. Jadi itu bedanya orang yang percaya Tuhan dengan tidak percaya Tuhan. Terlihat dari tindakannya, perbuatannya yang dilakukan semua dengan sukarela, dengan kerendahan hati tanpa ada pamrih di dalamnya. Tak ada terima kasih mau enggak, bukan urusan kita karena kita melakukannya dengan rela. Gak ada unsur minta timbal balik. Kalau nggak terima kasih, kalau nggak diperhatiin, halo, kalau nggak dinilai, wah mana-mana aja. Kerja udah bagus-bagus gak dilihat, kan? Kalau supaya dinilai, wah hebat kerjaan, oke mantap. Kalau nggak digituin, wah tarik-tarik aja. Itu nggak rela namanya. Ya, udah lakukan semua tanpa peduli apa yang dari luar. Mau terima kasih mau nggak, mau diperhatikan mau nggak, mau dinilai mau nggak, itu gak ada urusannya. Karena urusan kita orang yang percaya kepada Tuhan, ada segala sesuatu yang dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, kesimpulan hari ini adalah mari Elohim Yahweh Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, yang juga adalah Allah yang bisa murka ketika Dia tidak dihargai dan dihormati. Maka digambarkan dilambangkan dalam perjanjian baru sebagai cawan muka Allah. Ingat bahwa dunia ini akan berakhir. Apa yang diciptakan hari ini akan diciptakan kembali. Langit baru di bumi baru. Percayalah bahwa apa yang diciptakan ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, mari miliki iman yang mengarahkan hidup kita kepada perubahan hidup, bukan perubahan secara jasmani, tapi perubahan batiniah kita dari kodrat dosa mengenakan kodrat ilahi.